semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun, Pak, itu sorry ya, dianggapan saya, ini opini saya ya, maling, Pak. Kayak contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio, sama Sinarmas itu bikin PT bareng, Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. PSN, BSD, Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi itu bisanya apa sih, ngelawak doang. Nggak ada pendidikannya? Kagak ada. Ternyata dapat gelar doktor. Gelar doktor, profesornya aja katanya gadungan. Mati nggak lu? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya jadi lawyer, Pak. Saya nggak pernah kuliah hukum misalnya. Terus tiba-tiba dapat ijazah. Tiba-tiba langsung aja di depan sidang marah-marah gitu. Hakim bakal ngusir saya nggak kalau dibilang, Pak Alvin, kamu lulus kuliah? Enggak, saya nggak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh nggak perlu. Orang pinter akademik nggak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu, pinter nggak secara akademik. Kedua baru experience-nya, Pak. Experience dia pernah nggak kerja di bidang yang sama. Pengalamannya ya. Pengalaman dong, iya dong. Sekarang Bapak cari supir. Interview saya, tanya, Pak Alvin pernah belajar nyetir? Nggak pernah, Pak. Pernah nyupir? Nggak pernah, Pak. Terus Bapak punya mobil Mercy, mau dikasih ke saya untuk saya nyetir? Saya nggak pernah nyetir, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Ini sama, lu nyetir, tapi yang lu setiri sebuah negara atau sebuah kementerian. Ya gimana nggak pada korupsi, pada ngelintur, Pak? Dia aja kagak ngerti, gimana dia bisa memimpin kalau ternyata anak buahnya ternyata malah dukung judi online. Karena dia aja nggak ngerti tentang komputer. Kominfo itu kan sebenarnya dagelan, Pak. Bayangkan bagaimana berapa banyak dia dibobol situsnya. Malu-maluin, Pak. Kenapa bisa bobol? Indonesia dibobol. Kalau sekali oke, dibobol berulang kali. Ya ilah. Itulah, Pak. Makanya Indonesia itu nggak heran kalau nggak banyak orang-orang luar negeri mau invest di sini, Pak. Selain nggak ada kepastian hukum, ya pejabat-pejabatnya nggak kompeten, Pak. Sorry, saya bicara ini belak-belakan, bukan saya benci. Tapi saya memberikan kritik supaya mereka bisa membangun. Satu-satunya harapan ini ya kalau ada partai yang memang bersih mau rubah. Kita lihat bagaimana partai yang dulu nganggap bersih. Contoh PSI, Pak. Dia bilang, wah, memberikan penghargaan kepada Prabowo sebagai apa tuh waktu itu? Tukang bohong atau apa deh? Sekarang malah dukung. Jadi kita lihat gimana dulu partai yang ketika dibuat seolah-olah idealis, Pak. Saya pertama kali lihat, partai keren juga ini PSI. Ya kan awal-awal dulu kan ada Grace Natali, ada yang cewek, siapa lagi tuh yang kawin nama jadi dubes atau apa. Saya bilang, wah keren ini. Partai baru, orang banyak dukung. Makin lama makin ngawur. Kok ketum kasih ke Kaesang? Saya sama Kaesang oke lah, kita kenal, saya nggak ada hard feeling sama dia. Tapi kalau melihat anak kecil yang nggak ngerti politik tiba-tiba jadi ketum, kapasitas dan kompetensinya mana? Bagaimana itu partai bisa bagus? Jadi disitulah, Pak, saya lihat ya untuk negara ini jadi bagus itu susah. Jadi Bung Alvin melihat bahwa semua lembaga-lembaga negara, utamanya aparat penegak hukum, itu sama sekali sudah tidak bisa diharapkan lagi ya untuk melakukan penegakan hukum secara adil. Tonggak utama penegakan hukum itu ada di Menkumham, Pak. Menkumham yang baru aja, yang dari Prabowo, minggu pertama dilantik, udah langsung ngomong bilang bahwa Mei 98 itu bukanlah pelanggaran HAM. Dia ngomong begitu, jujur saya tersinggung. Karena saya adalah minoritas yang menjadi korban peristiwa itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa kapasitas dia untuk menyatakan itu pelanggaran HAM atau enggak? Padahal Komnas HAM udah bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Ya, di luar negeri pun, seluruh internasional pun juga sudah tahu. Jadi saya pertanyakan, motif dia ngomong itu apa?